Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan inilah iman kita dan hidup kita dibangun, dikuatkan dan diteguhkan. Karena firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan. Firman Tuhan pedoman hidup. Firman Tuhan yang menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan juga yang menjadi penolong bagi kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang akan menyatakan kebenarannya dan kita bisa tentunya menangkap, mengerti dan menghidupinya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami bersyukur untuk segala berkat-berkat-Mu, untuk segala kebaikan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan buat dalam hidup kami. Dan berdoa pagi ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, nyatakan dan singkapkan, buat kami bisa menangkap kebenaran firman-Mu, mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Kejadian 20, Kejadian 50 ayat 20. Saya bacakan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, ini adalah statement Yusuf. Kita tahu Yusuf seorang yang dulunya ditolak saudaranya, dijual saudaranya, dan akhirnya hidupnya dia tidak mudah ya. Gara-gara mimpi itu, ya, karena mimpi diseringkan, diceritakan ke saudaranya, saudara benci, dibuang ke sumur, dijual, dan akhirnya jadi budak. Di situ difitnah, masuk penjara. Ya, proses yang panjang, tidak mudah. Tetapi ya, Tuhan punya maksud dari semua yang terjadi. Sehingga pada suatu hari ketika dia sudah jadi seorang penguasa, ya mungkin semacam Perdana Menteri gitu ya, di Mesir, saat terjadi kekeringan, terjadi kelaparan melanda seluruh negeri waktu itu, dan akhirnya datanglah saudara-saudaranya untuk mencari bahan makanan, untuk beli makanan ke Mesir. Dan Yusuf tahu itu, saudara-saudaranya. Apa dilakukan? Saudaranya takut ketika Yusuf memperkenalkan dirinya, mengaku dirinya. Tetapi sungguh hati yang luar biasa dari seorang Yusuf. Dia ada kesempatan, istilahnya orang dunia, kesempatan balas dendam. Dulu dia disia-siakan. Ya, sekarang kesempatan dia punya kuasa. Dia bisa saja menghukum saudara-saudaranya dengan kekuasaan yang ada. Dia bisa saja ya mempersulit kehidupan saudara-saudaranya. Tetapi lihatlah apa yang dia katakan. Memang kamu saudara-saudaraku ya telah mereka-rekakan yang jahat, merancangkan yang buruk atas hidupku. Tetapi di balik semua itu Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi Yusuf tetap berpikir positif di balik situasi yang pernah terjadi. Dan dia punya hati yang penuh kasih terhadap saudaranya. Ada pengampunan untuk saudara-saudaranya. Dia memandang dengan sudut pandang Allah. Ya, kalau sudut pandang saudaranya, wah, kejam saudaranya dulu, ini kesempatan balas dendam. Tapi sudut pandang Allah apa? Allah mereka-rekakan semua yang buruk itu justru untuk kebaikan. Untuk memelihara satu bangsa yang besar, yaitu keturunan Israel atau keturunan Yakub. Inilah cara Tuhan. Mari kita belajar menyikapi setiap keadaan, kejadian dalam hidup kita dengan sudut pandangnya Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu punya cara dan Tuhan punya rancangan dan rencana atas hidup kita. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi atas hidup kita tanpa campur tangan Tuhan terjadi, tanpa kepedulian Tuhan. Nah, disitulah dengan kita memahami akan hal ini,
Sehingga hal yang tidak baik sekalipun seperti yang pernah dialami Yusuf, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap menaruh pengharapan di dalam Tuhan, maka tiba waktunya suatu saat nanti justru kita akan dibawanya untuk menuju satu kemuliaan. Seperti yang pernah terjadi pada Yusuf waktu itu. Mari jemaat dikasih Tuhan, mungkin hari ini engkau diperlakukan gak adil, hari ini engkau mungkin disia-siakan orang, engkau gak dianggap sama orang, engkau ditolak mungkin. Tetapi kalau engkau tetap kejar Tuhan, tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan, tidak menyimpan dendam dan kebencian, tetapi engkau mau memakai sudut pandang Tuhan, artinya setiap kejadian dalam hidup kita tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Dengan demikian maka suatu saat seperti yang terjadi pada Yusuf, akan diangkat orang-orang yang tetap hidup dalam kebenaran, yang tidak menaruh dendam dan kebencian, yang tidak membalas yang jahat dengan jahat, yang senantiasa berpikir positif seperti yang dialami Yusuf. Dia kan bisa saja berpikir negatif, dia bisa saja balas dendam, dia tidak melakukannya, tetapi dia memilih untuk memakai sudut pandang Tuhan. Di balik semua yang jahat yang kalian lakukan, di bahasa saya, ya, Tuhan justru memakainya untuk kebaikan. Kalau kita punya pikiran yang seperti Yusuf ini, wah luar biasa. Kalau orang-orang percaya berpikir demikian, setiap diperlakukan yang tidak baik, tetap Tuhan, Engkau Allah yang baik, aku percaya Tuhan. Ya, itu pasti indah sekali. Ya, tidak ada yang namanya konflik, gak ada yang namanya salah paham, karena masing-masing ya mengikuti akan jalan Tuhan. Masing-masing tidak mengandalkan pikiran sendiri, tidak mengedepankan kekecewaan, kebencian hati, tetapi lebih memandang kepada Tuhan yang punya rancangan. Karena segala yang terjadi atas hidup orang benar, orang-orang percaya, sesungguhnya Tuhan turut campur di dalamnya. Dan tentunya di balik yang tidak baik sekalipun, sesungguhnya Tuhan sedang merancangkan yang baik untuk membentuk kita, untuk mempersiapkan kita, sehingga suatu saat Tuhan akan mengangkat kita ke dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Mari tetap setia, tetap berpikir positif tentang apa yang terjadi dengan hidup kita. Percayalah, Tuhan setia, Dia tetap akan menyertai dan menolong hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar dari seorang Yusuf yang punya hati yang luar biasa. Setelah diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya, ada kesempatan dia untuk membalaskannya. Tetapi dia lebih memilih hal yang sebaliknya. Justru dia menyatakan kasih. Justru dia mengatakan bahwa Tuhan mereka rekan apa yang telah diperbuat saudaranya yang jahat itu untuk kebaikan. Dan biarlah hal yang demikian boleh kami kerjakan dalam hidup kami. Untuk kami memakai sudut pandang Tuhan. Untuk kami memiliki kasih. Untuk kami tidak pernah mencari kambing hitam. Untuk kami tetap mengikuti jalan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Mohon tuntunan dan penyertaan-Mu hari ini atas hidup kami. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.